Selamat pagi, berjumpa lagi dalam kelas penganggaran bisnis dan kali ini kita akan mempelajari mengenai anggaran kas. Sebelumnya Anda sudah mempelajari anggaran piutang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anggaran kas. Anggaran kas itu dipengaruhi banyak oleh anggaran piutang, akan tetapi bukan berarti piutang hanya satu-satunya hal yang mempengaruhi anggaran kas. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu apa saja yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kas itu dipengaruhi oleh piutang dan utang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa piutang ketika dia dilunasi oleh customer kita itu akan meningkatkan jumlah kas kita. Kebalikannya, kita juga sering memiliki utang atau membeli secara kredit ataupun menangguhkan pembayaran beban-beban tertentu gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai utang. Ketika utang ini kita lunasi, maka ada kas yang mengalir keluar dari entitas kita. Dengan kata lain, utang akan menurunkan besarannya kas di entitas kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya piutang dan utang keduanya mempengaruhi besaran kas, hanya saja mereka memiliki cara mempengaruhi yang berkebalikan. Piutang itu menambah kas, sedangkan utang itu mengurangi kas. Kemudian hal kedua yang mempengaruhi anggaran kas apa? Yaitu perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk. Biasanya ditentukan terkait dengan berapa besarnya penjualan yang direncanakan. Kemudian dari penjualan tersebut berapa yang akan dilakukan secara cash atau tunai, kemudian berapa yang akan dilakukan secara kredit sehingga menghasilkan piutang. Kemudian dari aspek piutang itu berapa lama term pelunasannya. Nah, itu yang kita sebut sebagai perencanaan penerimaan tuh kira-kiranya masuk ke situ. Tapi selain itu, apalagi yang masuk ke perencanaan penerimaan kas? Yaitu hal lain-lain yang tidak terkait dengan bisnis, misal bisnis utama. Misalnya, selain Anda memproduksi barang A, itu Anda juga menanamkan saham, ataupun Anda memiliki investasi di sebuah perusahaan tertentu yang biasanya itu membayarkan bagi hasil ataupun dividen pada periode-periode tertentu. Nah, itu Anda bisa masukkan ke dalam perencanaan penerimaan kas. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan pengeluaran kas. Ini juga mempengaruhi nantinya bentuk anggaran kas kita itu seperti apa. Perencanaan pengeluaran kas karena berupa pengeluaran, maka terkait dengan pembelian apa saja yang kita mau beli, kemudian berapa besarnya pembelian itu, apakah secara tunai atau secara kredit. Kalau kredit, term pelunasan berapa lama yang akan kita pilih atau yang akan kita gunakan gitu. Selain hal-hal yang bersifat rutin yang terkait dengan produksi, tentunya juga ada pengeluaran yang terkait dengan hal-hal yang support produksi, masih rutin juga. Jadi misalnya pembayaran listrik, air, dan kawan-kawannya. Tapi apakah ada pengeluaran yang sifatnya non rutin? Ada. Misalnya, kita tidak selalu mengekspektasikan bahwa mesin produksi kita itu akan rusak gitu ya. Jadi memang misalnya kita menganggarkan maintenance, tapi ada kalanya maintenance itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi begitu. Sehingga kita punya perencanaan pengeluaran kas misalnya untuk membeli spare part yang once in a blue moon rusaknya begitu. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini juga sebagai komponen non rutinnya. Nah, hal terakhir yang mempengaruhi cash budget ini adalah penetapan sisa kas minimum. Jadi sebuah entitas itu perlu memiliki kas minimum supaya dia dapat beroperasi dengan baik. Nah, maka perusahaan itu perlu menetapkan minimal pada satu periode berapa uang kas yang harus dia miliki. Nah, berapanya itu nanti akan menentukan anggaran kas Anda. Misalnya, tahun kemarin ditentukan 1 juta, tahun ini ditentukan lebih besar 2 juta. Maka konsekuensinya adalah penerimaan kas kita harus lebih besar lagi ataupun kebalikannya, pengeluaran kas kita harus ditekan. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata nanti sudah disusun ya, kita sudah menaikkan penerimaan kas, kemudian sudah menurunkan pengeluaran kas, piutang dan utang sudah diperhitungkan, tapi ternyata kita belum bisa mencapai penetapan sisa kas minimum, artinya kita kan defisit ya. Nah, apa yang harus menjadi jalan keluar? Artinya untuk menyusun kas budget anggaran kas Anda itu, Anda perlu memikirkan kemungkinan adanya Anda berhutang pada pihak luar untuk menutup defisit itu. Nah, ini adalah 4 komponen yang mempengaruhi anggaran kas. Selanjutnya, karena tadi saya menyebut ini utang ya, karena kemarin sudah membahas piutang, sekarang kita bahas sedikit tentang utang.
Utang itu nature-nya apa sih? Utang itu sifat nature-nya adalah dia ditingkatkan oleh pembelian secara kredit. Kemudian jumlahnya akan berkurang ketika kita dapat diskon ataupun utang tersebut kita lunasi. Dengan demikian, ketika utang berkurang, otomatis yang akan naik adalah cash-nya. Nah, bagaimana sebenarnya cycle ataupun perputaran utang itu mempengaruhi kas? Secara detail itu terpengaruhnya oleh apa begitu ya? Seberapa cepat account payable atau utang itu berubah jadi cash, yang mempengaruhi apa saja? Yang pertama adalah period of credit. Tentunya ketika kita mengambil period of credit yang lebih singkat, maka ya lebih cepat kita harus mengeluarkan cash untuk membayarnya. Misalnya, kita membeli dengan N/30 sama N/20, maka kan kita akan melunasi yang N/20 duluan ya, gitu. Nah, selain itu, kalau Anda lihat ya, sebenarnya kalau kita berbicara akuntansi itu kan semuanya tidak selalu N/20, tapi ada juga penawaran misalnya 2/10, N/20. Nah, term of credit seperti ini juga akan mempengaruhi ini, perubahan dari account payable itu menjadi pelunasan. Karena tergiur ini loh, 2/10. Jadi kalau kita bisa melunasi instead of 20 hari, kita lunasi dalam 10 hari untuk mendapatkan diskon 2% ini tadi, maka dinilai lebih menguntungkan. Nah, period of credit seperti ini pun turut mempengaruhi ya. Nah, selain dua hal ini tadi atau yang bisa kita singkat kata sebagai period of credit, apalagi yang mempengaruhi pencairan utang atau pelunasan utang? Yang berikutnya adalah the overall economic situation. Misalnya ekonominya lagi bagus nih, usahanya lagi berkembang gitu ya. Nah, N-nya N/20, nggak ada term of credit-nya, nggak ada potongan diskon di sini, cukup N/20 saja. Tapi ekonomi lagi berkembang, bisnis kita lagi bagus, kas kita lancar banget gitu ya. Maka perusahaan kita punya tendensi untuk melunasi utang ini bahkan even faster before 20 days gitu loh. Nah, tapi kalau lagi economic downturn, bahkan kadang-kadang misalnya nih 2/10 N/20 ya gimana ya, susah muter duitnya, ya udah kita N/20 aja. Atau bahkan kita renewing ini dengan yang wesel yang lebih panjang lagi, misalnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita kalau mau menyusun anggaran utang gitu ya. Sama dengan menyusun anggaran piutang, yang pertama adalah kita menentukan dulu ini apa namanya magnitude of buying kita. Mohon maaf ya, ini bukan sales ya. Ini adalah purchase, oke. Nah, of buying kita. Jadi kita mau beli berapa, pengeluaran kita itu kita perlu tentukan dulu. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu 50 juta buat beli bahan baku begitu ya. Nah, dari 50 juta ini perlu kita pecah, mana yang kita lakukan secara cash, mana yang kita lakukan secara pembelian kredit gitu. Kemudian yang kredit ini kita perlu determine juga term of credit-nya itu berapa. Apakah pelunasannya itu mau 10 hari, 20 hari, 30 hari dan sebagainya. Nantinya dari sini Anda bisa menyusun anggaran pengeluaran ataupun pelunasan utang. Nah, konsepnya sama seperti ini apa namanya account receivable ya. Nah, lalu sekarang kalau Anda sudah punya anggaran utang, dia nanti akan bisa Anda gunakan untuk menyusun anggaran kas. Kenapa? Karena di sini dipengaruhi oleh utang dan dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Sedangkan pengeluaran kas itu juga dipengaruhi oleh utang kita. Dalam artian kita mau bayarnya itu term of credit-nya berapa dan kita mau menjual, kita mau membeli secara cash itu juga berapa. Sehingga kita memerlukan menyusun anggaran utang terlebih dahulu. Nah, setelah anggaran utang tersusun, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus repot-repot menyusun anggaran kas? Oke, yang pertama adalah untuk mengetahui posisi kas, apakah dia defisit atau surplus. Tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, ada yang namanya penetapan sisa kas minimum. Dari sini kalau kita satukan semuanya dengan yang 3 lainnya, nanti kita akan melihat apakah anggaran kas kita itu defisit atau surplus.
Kalau surplus, it's a good thing gitu ya. Berarti ada additional money for the next period gitu. Tapi kalau defisit, maka kita harus berpikir, ini harus diapain, solusinya apa? Nah, maka kalau kita berbicara defisit, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan untuk cari pinjaman. Berapa yang harus kita pinjam, kita mau pinjam kemana, kemudian bentuk kredit yang paling baik, paling aman untuk situasi entitas kita itu seperti apa. Nah, kebalikannya kalau kita surplus, maka kita perlu mengidentifikasi si idle cash ini tadi atau kas yang tidak tergunakan itu tadi. Oke, apakah kas yang nganggur ini tadi karena cadangan kas kita yang kemarin sudah besar sehingga ya sudah sekarang kita aman masih punya banyak idle cash. Atau jangan-jangan, oh untung kita gede banget makanya kita punya banyak kas yang berlebihan. Nah, kalau sudah ini, maka kita bisa selanjutnya mengkoordinasikan kas yang kita miliki itu tadi untuk kelangsungan bisnis kita. Artinya, kita perlu memikirkan kas itu tadi untuk satu, kita punya modal kerja enggak? Kalau misalnya kita udah punya tapi sudah ada yang aus perlu diganti, bisa enggak kas kita ngebeli itu? Yang kedua, kas dari penjualan yang kita terima itu berapa? Inflow-nya berapa? Kemudian seandainya sudah ada kebutuhan investasi, kita bisa invest nggak? Atau jangan-jangan uang kita mepet banget udah nggak bisa invest lagi karena uang yang ada itu sudah mepet, sudah BEP untuk membayar semua beban yang digunakan untuk menjalankan produksi, misalnya begitu. Nah, yang berikutnya adalah juga mengkoordinasikan kas untuk pembayaran utang. Jadi kita bisa bayar utang nggak sih pakai cash yang kita miliki gitu. Intinya adalah bagaimana kita mengkoordinasikan kas yang kita miliki supaya bisnis kita bisa running secara normal. Baik itu dari segi produksi, dari segi penjualan untuk uang masuk berapa, kemudian untuk pengeluaran untuk menjalankan produksi, dan bahkan untuk investasi ataupun menambah modal kerja. Ya. Nah, kemudian, fungsi berikutnya mengapa kita perlu menentukan anggaran kas adalah ini, mempertimbangkan standar dan kebijakan kredit untuk customer. Jadi sebelum kita menyusun anggaran kas, kita udah nyusun anggaran AR ya. Dan di anggaran AR itu kan ada kebijakan kreditnya, ya kan ada kebijakan kreditnya. Nah, seandainya ternyata setelah disusun kita itu terjadi nggak surplus tapi defisit gitu loh. Kita analisa, oh ternyata kita defisit karena kebijakan kredit yang kita berikan untuk customer itu terlalu longgar. Misalnya, kita memberikan kesempatan mereka untuk berhutang dalam jumlah yang sangat banyak dengan jangka waktu pelunasan yang juga sangat panjang. Sehingga ketika kita mencoba untuk memproduksi lebih lanjut untuk meet up the needs ya, kita udah nggak punya modal lagi untuk memproduksi. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Oh, kita perlu merevisi kebijakan kredit kita. Kita mungkin perlu memberikan limit pembelian maksimal kredit itu jangan 50 juta, misalnya 25 juta aja. Kemudian jangan boleh dilunasi lebih dari 2 bulan. Paling tidak dia harus melunasi setengah dulu dalam jangka waktu 20 hari pertama, misalnya begitu. Sehingga ada uang masuk yang bisa kita putar lagi untuk keperluan-keperluan lainnya yang ada di sini. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kegunaan dari anggaran kas ini adalah untuk pengendalian posisi kas. Jadi apakah kita aman atau tidak, kita punya reserve atau tidak, ataukah kita harus berhutang atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke anggaran kasnya itu sendiri. Jadi anggaran kas itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, anggaran kas itu meliputi ini, rencana kas yang masuk. Oke. Nah, berarti rencana yang kas yang masuk ini kita nanti akan digambarkan karena kita adalah perusahaan manufacturing ya, berarti kan dari produksi kita ya yang berhasil dijual itu berapa dari produksi. Nah, yang ini kita sebut sebagai hal-hal yang sifatnya rutin. Oke. Kan kalau kita perusahaan manufacturing otomatis yang utama selalu masuk uangnya itu kan dari kegiatan produksinya, maka kita sebut dia sebagai hal inflow yang rutin gitu. Nah, inflow lain yang bisa kita dapatkan apa? Kalau Anda punya investasi, maka bisa jadi dividen, bisa jadi pendapatan bunga, bisa jadi yang namanya hibah,
bisa jadi juga apa namanya, selisih penjualan saham dan sebagainya. Itu yang titik-titik di sini ini tadi yang kita sebutkan panjang itu tadi, mulai dari dividen, bunga, hibah dan sebagainya, itu yang kita sebut sebagai insidental ataupun non rutin. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah having planning on cash inflow, selanjutnya kita perlu merencanakan juga plan on cash outflow atau kas yang keluar. Nah, sama halnya dengan cash inflow, maka cash outflow ini juga kita perlu bagi mana yang rutin, mana yang non rutin, oke? Nah, yang masuk rutin apa saja? Bayar listrik, bayar telepon, bayar air, beban sewa, itu kan selalu terjadi ya. Nah, kalau kamu punya maintenance cost yang dijadwalkan secara rutin, nah itu masuk sini juga. Apalagi yang nggak kalah penting dari ini yang masuk ke dalam outflow, bahan baku, gaji tenaga kerja. Oke? Nah, kemudian yang termasuk dalam non rutin itu apa? Misalnya ya, ada biaya keamanan yang misalnya harus Anda bayarkan 1 tahun sekali, ataupun ada sifatnya mendadak kerusakan sehingga Anda perlu mencadangkan anggaran kerusakan begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai non rutin. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau PBB gimana? Masuk rutin apa non rutin? Nah, kalau PBB Anda sudah tahu kan kapan tagihan PBB itu keluar. Kemudian Anda juga tahu kapan harus melunasinya. Ini bisa Anda masukkan ke rutin. Oke. Nah, lalu yang tidak kalah penting setelah kita punya plan 2 ini ya, ini tadi dua hal ini tadi otomatis dipengaruhi oleh satu AR dan AP, ya kan? Alias account receivable dan account payable, ya kan? 2 rencana kas keluar, 3 rencana kas masuk. Maka kalau kita tengok ke hal pertama yang saya bahas tadi, yang ketiga, yang keempat yang mempengaruhi adalah kebijakan terkait dengan minimum cash on hand atau batasan kas yang harus kita miliki. Nah, berarti yang perlu kita taruh di cash budget kita adalah minimum cash on hand-nya. Oke, minimum cash on hand ini menentukan kita harus memiliki minimal kas ini berapa untuk selanjutnya memfinalisasi si anggaran kas kita. Oke. Nah, kemudian, kalau ini sudah Anda ketahui ya, ini ada catatan penting nih. Please note bahwasanya Anda harus yakin, harus benar-benar memahami mana yang masuk ke dalam kas rutin dan mana yang masuk ke dalam aliran non rutin, baik untuk inflow ataupun outflow. Nah, kalau sudah punya, selanjutnya mari kita susun cash inflow dan outflow itu berdasarkan estimasi perusahaan yang sudah disusun. Jadi biasanya manajemen sudah memiliki prosentase-prosentasenya yang sudah mereka susun gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian kita compile data-data yang lainnya dan kita masukkan dalam tabelnya. Nah, ini saya berikan salah satu contoh format tabel anggaran kas ya. Seperti ini contohnya. Kita listingkan bulannya di sini, bisa juga pakai triwulan 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Kita tuliskan dulu saldo awalnya. Jadi ketika kita Januari itu mulai, itu kan ada sisaan dari yang kemarin, nah ini kita tuliskan di sini. Kemudian yang Februari ya tentunya dari sisaannya Januari ya, dari saldo akhirnya Januari begitu dan seterusnya. Nah, berapa penjualan tunai yang kita targetkan? Nah, ini dari kita penyusunan ini ya, penyusunan account receivable ya atau piutang ya. Kita masukkan ke sini datanya. Berapa yang tunai, kemudian berapa yang piutang. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan penerimaan lainnya misalnya pendapatan bunga, selisih perdagangan saham dan sebagainya itu kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan, jadilah kita punya yang namanya kas tersedia. Oke. Nah, setelah ketemu kas tersedia, selanjutnya kita mencatatkan pengeluaran kita. Di sini boleh Anda pecah dari dua ini ya, tab ya, yaitu terdiri dari rutin ataupun non rutin, atau Anda gabung kalau misalnya memang satu book juga nggak apa-apa. Anda tuliskan di sini pengeluarannya apa saja, kemudian kas tersedia Anda kurangkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan Anda lakukan, ketemulah saldo akhir. Nah, baru disinilah saldo akhir Anda ini Anda bandingkan dengan yang namanya ini, the minimum cash on hand. Oke? Sesuai nggak dengan minimum cash on hand Anda? Misalnya saldo akhir Anda itu lebih kecil daripada minimum cash on hand, maka you might probably thinking, bukan lebih kecil, misalnya lebih kecil ataupun malah
jauh gitu ya, itu Anda perlu memikirkan kebutuhan untuk ngutang alias menambah pinjaman begitu. Nah, tidak hanya itu, kalau misalnya nih, dari sini nggak perlu sampai saldo terakhir ya. Jadi dari sini saja, ya dari sini, misalnya di sini ditulisnya 5 juta gitu, kemudian ternyata pengeluarannya itu sudah kelihatan 10 juta, kan langsung kelihatan bahwa saldo akhir Anda itu akan minus. Nah, ini sudah menjadi indikasi bahwasanya Anda posisi penganggaran kasnya itu ada di bawah cash minimum on hand dan Anda perlu memiliki strategi selanjutnya bagaimana mengamankan kas Anda untuk periode-periode berikutnya dan juga periode ini. Oke, ini dulu untuk penganggaran kas. Silahkan Anda kerjakan latihannya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.